Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kembali lagi di video tentang nahwu kita, belajar kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang mana sebelumnya sudah pernah dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa-apa saja pembagian kalam yang terbagi tiga, yaitu ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Nah, yang mau kita bahas ini yang pertama adalah isim. Nah, bagaimana cara membedakan antara isim, fi'il, dan huruf itu? Tentu kita harus tahu tanda-tandanya. Apa itu tanda-tanda isim, apa itu tanda-tanda fi'il, apa itu tanda-tanda huruf. Karena sebagaimana kalau kita ingin membaca kitab kuning atau Arab gundul, kita sebelumnya harus tahu, harus bisa membedakan yang mana isim, yang mana fi'il, yang mana huruf. Karena kalau kita ingin membaca kitab kuning ataupun Arab gundul, kalau kita tidak bisa membedakan yang mana isim, yang mana fi'il, yang mana huruf, tentu akan sulit sekali kita dapat membaca dengan mudah. Lain halnya tulisan Arab yang sudah kita hafal. Misalnya surah Al-Fatihah itu bahasa Arabnya kita tidak berikan harokat. Surah Al-Fatihah tidak kita berikan harokatnya. Pasti rata-rata orang bisa membacanya walaupun tidak ada harokatnya, karena sudah hafal. Itu tentu lain. Karena dia bisa membaca karena dia sudah hafal, bukan karena dia tahu kaidah-kaidah bahasa Arab. Tapi kalau ingin membaca seperti kitab-kitab kuning, Arab gundul dan sebagainya, ya itu kan tidak hafal. Jadi harus tahu kaidah-kaidahnya agar bisa membaca dan memahami tulisan-tulisan Arab gundul. Jadi inilah dasar-dasar pembelajaran yang harus kita pahami kalau kita ingin dapat membaca kitab kuning atau kitab-kitab yang berisikan Arab-Arab yang gundul atau tidak berharokat. Tanda-tanda isim yang kita bahas dalam video ini, yaitu yang pertama, dia itu memiliki tanwin. Jadi salah satu tanda-tanda isim yang pertama itu dia memiliki tanwin. Misalnya kita dalam membaca Al-Quran, misalnya apabila kita temukan ada salah satu kalimah dalam ayat yang kita baca dalam Al-Quran, dia memiliki tanwin di belakangnya, di ujungnya, maka sudah pasti bahwa dia itu adalah isim. Contohnya, qalamun. Lihatlah pada huruf yang terakhir, yaitu mim. Di atas huruf mim itu ada tanda dhammatain. Jadi tanwin itu ada tiga, ada fathatain yang baris atasnya 2, atau kemudian ini yang baris atasnya 2, kemudian ada yang kasrotain yang baris bawahnya 2 nih. Lalu ada yang dhammatain ini. Jadi tanwin itu ada juga baris atas, baris bawah, dan juga yang dhammah juga ada. Contohnya ini ya, qalamun. Di qalamun ini isim, fi'il, atau huruf? Isim kan? Kenapa isim? Apa tandanya kalau dia itu isim? Tandanya itu tanwin itu yang ada di huruf terakhirnya. Nah, begitu ya cara menandakannya, salah satu caranya. Ini salah satu tandanya. Kemudian tanda kedua yang akan dibahas dalam video ini, yaitu tanda kedua adalah memiliki alif lam. Apabila suatu kalimah memiliki alif lam di depan huruf-hurufnya, atau huruf-huruf pertamanya itu adalah alif lam atau al. Apabila suatu kalimah itu ada alif lam di depannya, maka sudah pasti dia isim. Sudah pasti dia isim dan tidak mungkin dia fi'il ataupun tidak mungkin dia huruf. Pastilah dia isim. Itulah ciri kedua ya. Contohnya Al-kitabu. Al-kitabu ini isim, fi'il, atau huruf?
kita lihatlah di Alkitabu ini di depannya ada alif, ada lam. Sebelum kitabu ada alif lam di depannya. Oh, berarti ini adalah isim. Apa tanda isimnya? Ada alif lam. Lalu alif lam dan tanwin. Tadi kan kita sudah lihat tentang tanda-tanda isim, yaitu ada pertama ada tanwin, yang kedua ada alif lam. Kita lihat pada contoh itu. Yang pertama contohnya qalamun. Ini tidak ada alif lam. Tanda isimnya itu adalah tanwinnya. Kemudian yang Alkitabu itu tanda isimnya ada alif lam. Lihatlah perbedaan di antara kedua itu kok. Tanwin dan alif lam itu adalah tanda-tanda isim yang tidak dapat disatukan. Maksudnya apa tidak dapat disatukan? Jadi tanwin dengan alif lam itu atau al itu seperti tidak dapat bersatu, seperti bermusuhan gitu ya. Seperti bermusuhan, mereka tidak dapat bersatu. Apabila ada si tanwin, maka si alif lam tidak ada gitu. Apabila si alif lam ada, apabila si al ada, maka si tanwin tidak ada. Ya. Jadi alif lam dan tanwin ini tidak bisa disatukan dalam satu isim. Nah, kita lihat nih contoh isim yang bertanwin yang tadi, qalamun. Di sini isimnya tandanya dengan tanwin. Lihatlah, tidak ada alif lam di belakangnya. Lalu bagaimana kalau kita tambahkan dengan alif lam? Jadi seperti apa? Maka hilang tanwinnya, jadi al-qalamu. Dan dia tetap isim, menjadi al-qalamu. Apabila suatu isim memiliki tanwin, maka dia tidak akan beralif lam di depannya. Dan apabila suatu isim itu memiliki alif lam, maka di belakangnya tidak akan bertanwin. Seperti itu ya. Jadi alif lam dan tanwin itu tidak akan pernah bersatu dalam sebuah isim. Jadi tidak ada istilahnya misalnya depannya ada alif lam menjadi al-qalamun. Tidak mungkin. Kalau al-qalamun, kalau ingin kita buat bertanwin, maka ya tanpa alif lam jadi qalamun. Kalau kita ingin membuat tidak bertanwin atau hanya beralif lam, ya al-qalamu bukan al-qalamun. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini contoh yang selanjutnya. Ini contoh isim yang beralif lam. Misalnya yang tadi kan Alkitabu. Di sini tidak ada tanwin. Yang ada alif lam karena emang tanwin dan alif lam itu tidak dapat bersatu. Kemudian bagaimana kalau kita mau kasih dia tanwin? Ya kita hilangkan alif lamnya jadi kitabun. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah, sampai di sini dulu video kita, tanda-tanda isim yang dibahas. Kali ini 2 dulu, insya Allah ada tanda-tanda yang lainnya yang akan kita bahas di video selanjutnya. Dan mohon maaf apabila ada mungkin perkataan atau penjelasan saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.